Jika kamu penakut, lebih baik jangan lanjutkan video ini, karena malam ini aku akan membawamu ke sebuah kisah yang tak akan mudah kamu lupakan. Desa Tanjung Kendit, desa kecil yang langsung ngadep ke laut selatan. Mungkin buat orang kota, tempatku ini dianggap sepi, jauh dari hiruk-pikuk dan terlalu terpencil. Tapi buatku, laut itu rumah. Tempat aku cari nafkah, tempat aku ngobrol sama angin, tempat aku lari dari ribetnya hidup. Di desa kami, ada satu kepercayaan yang gak pernah berubah sejak dulu. Jangan pernah melaut di bulan Suro. Kata orang tua, bulan Suro itu waktunya para penghuni laut keluar. Laut selatan bukan laut biasa. Ombaknya bawa lebih dari sekadar angin dan air. Kadang katanya ada arwah yang naik ke darat. Kadang juga ada yang bilang, ada penunggu laut yang nyari tumbal. Tapi gimana ya? Hidup gak bisa nunggu rejeki datang sendiri. Nah, waktu itu harga bahan pokok naik terus. Istri gue udah beberapa minggu ngeluh karena uang belanja makin seret. Anak gue si Dito juga baru masuk SMP dan butuh sepatu baru. Sementara tabungan udah hampir habis. Mau gak mau, gue harus nyari jalan. Akhirnya malam itu gue nekat ngajak 3 teman deket gue. Pak Dirman, yang paling tua dan pengalaman. Ujang si anak muda yang jago berenang. Dan Bagas, yang paling sering ngelawak, walau suasana lagi tegang. Kita berempat udah kayak keluarga, tiap hari bareng. Ngopi bareng, nyambung jaring bareng, dan kadang-kadang nginep di laut kalau cuaca mendukung. Jadi waktu gua utarain niat mau narik jaring walau bulan Suro, mereka nggak langsung nolak, malah langsung nimpalin. Ya selama nggak jauh-jauh amat, masih di Teluk, insya Allah aman lah, kata Pak Dirman sambil sedot rokoknya. Bagas cuma nyengir, kalau nggak dapet ikan, dapet kisah horor juga boleh lah, bisa gue jual ke tukang kopi. Gue senyum aja, dalam hati sih was-was juga. Tapi bismillah aja lah. Malam itu langit mendung tipis. Gak ada bintang. Angin juga agak dingin. Lebih dingin dari biasanya. Tapi kita tetap jalan. Perahu kayu kecil yang biasa kita pakai udah siap. Bahan bakar cukup. Jaring udah dicek. Dan lentera minyak udah dinyalain. Suara mesin perahu mulai ngebelah sunyi malam. Waktu kami nyampe ke tengah teluk, suasana masih terasa biasa aja. Ombak pelan, gak terlalu besar. Bulan tertutup awan tipis. Dan cuma lampu-lampu dari desa di kejauhan yang kelihatan. Kayak titik-titik kuning. Kami mulai nurunin jaring, nyari spot yang biasa jadi tempat ngumpul ikan kembung sama tongkol. Selama sejam pertama, hasilnya lumayan. Dapat 2 keranjang campuran. Nggak banyak sih, tapi cukup buat nambah stok di pasar besok pagi. Gue udah mulai lega. Pikir gue, wah kayaknya kita aman-aman aja nih meski Suro. Tapi ternyata, ketenangan itu nggak lama. Waktu kita narik jaring terakhir, kerasa banget ada yang beda. Jaring berat banget. Lebih berat dari biasanya, padahal belum sampai penuh. Ujang yang paling depan mulai tarik dengan kening berkerut. Wah, jangan-jangan ikan pari raksasa nih, kata Bagas sambil nyengir. Tapi senyuman itu nggak bertahan lama. Begitu jaring muncul ke permukaan, suasana langsung berubah. Gue nggak bakal pernah lupa pemandangan itu. Di dalam jaring tersangkut satu sosok aneh. Bentuknya mirip tubuh manusia, tapi kulitnya bersisik emas. Bener-bener kayak sisik ikan, tapi kilauannya nggak normal. Dan yang paling bikin kami merinding, sosok itu nggak punya kepala. Lehernya terputus bersih. Nggak ada darah, nggak ada luka robek. Kayak dipotong halus. Tangannya kaku, lurus ke samping. Dan perutnya kayak sobek dari dalam. Kami semua diam. Gue bisa dengar detak jantung gue sendiri. Nggak ada yang ngomong. Bahkan angin pun rasanya berhenti. Lentera minyak kami goyang pelan. Cahaya temaramnya bikin sisik emas itu makin jelas. Bayangin aja, sosok manusia tanpa kepala, bersisik mengkilap, ngambang di jaring, dengan tubuh kaku dan perut bolong. Siapa yang nggak merinding? Pak Dirman akhirnya ngomong pelan. Suaranya berat. Ini bukan orang biasa. Gue langsung refleks nyoba dorong jaring itu biar isinya jatuh lagi ke laut. Tapi anehnya, tubuh itu nggak tenggelam. Dia ngambang, malah makin dekat ke perahu. Kayak ditarik sesuatu. Bagas panik, buang. Cepet buang! Ujang langsung narik tali gas mesin. Mesin perahu nyala dengan suara kasar, dan kita langsung tancap gas menjauh dari tempat itu. Selama perjalanan pulang, nggak ada yang ngomong. Semua diam. Bahkan Bagas yang biasanya suka ngoceh pun gak buka suara. Gue cuma bisa pegang kemudi sambil nyoba fokus. Tapi di sudut mata gue ngerasa sesuatu ikut kami dari belakang. Pas perahu akhirnya nyampe ke dermaga, langit udah mulai berubah. Ada sedikit cahaya dari ufuk timur. Tapi suasana masih sunyi. Biasanya, jam segitu udah ada 1-2 nelayan yang bersiap. Tapi malam itu, gak ada siapa-siapa. Kami langsung bersihin kapal seadanya, dan pulang ke rumah masing-masing. Gue bahkan gak bawa hasil tangkapan. Semua keranjang gue tinggalin di perahu. Gue cuma pengen cepet nyampe rumah dan mandi air hangat. Tapi ternyata apa yang kami temukan di laut tadi gak berhenti di sana. Malamnya gue gak bisa tidur.
Gue tiduran di kamar, tapi mata gak mau merem. Di luar suara angin makin kenceng. Genteng rumah bunyi digeser-geser. Dan entah kenapa, bau amis laut masuk ke dalam kamar. Padahal semua jendela udah gue tutup. Istri gue, Sari, juga kelihatan gelisah. Dia beberapa kali kebangun. Mukanya pucat, dan dia bilang mual. "Perasaan gak enak, Mas," katanya lirih. "Kayak, ada yang ngintip dari luar." Gue bangun dan keluar kamar. Gue cek halaman, gak ada siapa-siapa. Tapi kaki gue ngelewatin sesuatu yang dingin dan lengket. Waktu gue nyalain senter, ternyata itu lumpur basah. Dan ada potongan sisik mengkilap di tengahnya. Gue langsung buang sisik itu keluar pagar. Hati gue mulai gak karuan. Besok paginya, kabar buruk mulai datang satu-satu. Ujang ngabarin kalau istrinya, Lilis, tiba-tiba mimisan dari jam 3 pagi sampai subuh. Dan yang aneh, Lilis juga ngaku semalam mimpinya aneh. Dia mimpi berenang di laut yang gelap banget. Lalu tiba-tiba tubuhnya berat, dan perutnya mengeras kayak batu. Bagas lebih parah. Istrinya, Yuni, katanya bangun dalam keadaan pingsan di kamar mandi. Dan yang lebih gila, di bawah tubuhnya ada telur kecil seukuran kepalan tangan. Lendir dan amisnya kayak lendir ikan, tapi telurnya keras dan hangat. Waktu mau dibuang, telur itu retak, dan isinya gak jelas. Kayak gumpalan daging yang gerak sendiri. Pak Dirman gak mau cerita banyak. Tapi dia kelihatan pucat waktu ketemu gue. Tangannya gemetar, dan dia bilang cuma satu kalimat, "Kita bawa pulang sesuatu yang gak seharusnya." Gue ngerti sekarang, mayat itu, atau makhluk itu, bukan cuma sosok mati. Dia semacam sinyal, kutukan, tanda. Dan yang kami bawa malam itu bukan cuma cerita aneh buat jadi bahan obrolan di warung kopi, tapi sesuatu yang nempel. Sesuatu yang nuntut sesuatu dari kami. Dan sekarang, gue takut malam berikutnya datang. Karena setiap jam 3 pagi, suara di luar rumah gue makin jelas. Suara sesuatu yang ngesot di atas tanah basah. Dan yang paling parah, Sari, istriku, semalam muntah. Tapi yang keluar dari mulutnya, bukan makanan. Tapi air asin dan 3 sisik emas yang masih licin. Malam setelah kejadian itu, aku gak bisa tidur. Setiap kali aku pejamkan mata, bayangan tubuh bersisik emas tanpa kepala itu selalu muncul. Aku bisa ngelihat dengan jelas bagaimana sisik-sisiknya memantulkan cahaya lentera, bagaimana tangannya kaku menghadap ke samping, dan terutama leher yang putus bersih, seolah ada sesuatu yang motongnya dengan niat yang sangat dingin. Saking jelasnya bayangan itu, aku sampai ngerasa masih nyium bau amisnya nempel di tangan dan baju. Aku udah coba minum air hangat, baca doa, sampai dengerin radio kecil buat ngusir pikiran. Tapi sekitar jam 2 pagi, entah kenapa perasaan aku makin gak enak. Kayak ada yang gerak-gerak di rumah. Bukan suara langkah kaki, tapi suara kayak sesuatu yang licin gesek lantai. Lalu pelan-pelan aku dengar suara dari arah dapur. Awalnya pelan banget, kayak suara bisik-bisik. Tapi bukan suara orang ngomong jelas. Lebih kayak suara desis atau bisikan yang dilewatin air. Gak lama kemudian aku dengar suara batuk, lirih, tapi berat. Aku langsung bangun, ngambil senter kecil, dan jalan pelan ke arah dapur. Setiap langkah kaki berasa berat, karena jantungku berdebar kayak baru lari sprint. Lampu dapur masih mati. Dan waktu aku nyalain lampunya, aku ngeliat Mira, istriku, jongkok di lantai. Rambutnya acak-acakan, bajunya basah di bagian dada. Tapi bukan itu yang bikin aku langsung gak bisa nafas. Dia buka mulutnya lebar-lebar, dan dari dalam mulutnya keluar satu benda bulat bening, sekitar sebesar telur ayam kampung, tapi lebih transparan. Di dalamnya, ada sesuatu yang gerak-gerak. Aku langsung lari ke arahnya. Tapi sebelum aku sempat narik badannya, 2 telur lain nyembul keluar dari tenggorokannya. Satu persatu pelan, tapi pasti. Mulutnya tetap kebuka. Matanya kosong, gak sadar sama sekali. 3 telur sekarang ada di lantai, basah, licin. Dan Mira langsung pingsan setelah telur ketiga keluar. Tubuhnya roboh, jatuh ke lantai dapur, dan matanya tertutup seolah abis dikejar mimpi buruk yang gak kelar-kelar. Aku panik. Aku peluk Mira, bawa dia ke kamar, dan lapin badannya pakai handuk. Sementara itu, 3 telur tadi aku masukin ke toples kaca sisa tempat kerupuk. Aku gak tahu harus ngapain. Cuman bisa duduk di pojok kamar sambil ngeliatin Mira dan toples itu. Tangan aku gemetar. Keringet dingin ngucur terus. Dan dalam hati aku tahu, ini bukan mimpi. Pagi-pagi banget, aku langsung panggil Pak Dayat, tetangga yang biasa jadi orang pintar di desa. Dia udah sepuh, rambutnya putih semua, dan sejak muda dikenal, bisa ngobatin orang kena gangguan. Tapi waktu dia masuk rumah, dan aku tunjukin toples isi 3 telur itu, dia langsung mundur 3 langkah sambil pegang dada. "Ren, ini bukan penyakit. Ini bukan gangguan biasa. Ini hasil dari ikatan." Aku bingung. "Maksudnya apa, Pak?" "Ini ikatan apa?" "Istri saya kenapa?" Pak Dayat diam beberapa detik. Matanya gak lepas dari toples. Suaranya mulai bergetar. Kamu
kamu bawa sesuatu dari laut semalam kan? Aku diem. Gak bisa langsung jawab. Tapi dari sorot mata Pak Dayat, kayaknya dia udah ngerti semuanya. Dia gak nunggu jawaban. Dia langsung pamit dan bilang gak bisa bantu banyak. Katanya ini udah di luar batas kemampuannya. Dan dia cuma ninggalin satu kalimat sebelum pergi. Kalau telur itu menetas, bukan cuma kamu yang bakal kena. Setelah Pak Dayat pergi, aku duduk sendirian di ruang tamu. Mata aku kosong, tapi kepala muter terus. Gak lama Pak Dirman datang. Wajahnya pucat, rambutnya basah kayak abis mandi, padahal masih pagi. Dan waktu dia duduk, suara napasnya berat. Dia lihat ke arah toples, terus dia buka suara pelan. Ran, istri gue juga bertelur. Aku bengong. 3 butir juga. Malam ini, jam 2 lewat dikit. Gue nemuin dia tiduran di lantai dapur, mulutnya berdarah. Tapi yang keluar, telur. Gue pikir gue gila. Tapi sekarang gue tahu, ini bukan cuma kita. Gak lama kemudian Ujang dan Bagas datang barengan. Muka mereka gak jauh beda. Pucat, lemas. Dan mereka juga cerita hal yang sama. Istri mereka ngalamin hal yang sama. Semua terjadi di jam yang hampir sama. Semua ngeluarin 3 telur dari mulut. Dan semuanya gak inget apa-apa pas bangun pagi. 4 rumah, 4 perempuan. Semua bertelur. Kita duduk berempat di ruang tamu gua. Diam lama. Gak ada yang tahu harus ngomong apa. Cuma suara ayam kampung dan angin pagi yang kedengeran dari sela jendela. Gue liatin toples itu lagi. 3 telur masih di situ. Tapi ada satu hal yang bikin aku tambah merinding. Salah satu telur itu pecah sendiri. Pecahnya bukan karena jatuh atau digoyang. Waktu aku cek, retakannya muncul pelan-pelan. Dan waktu pecah, dari dalamnya keluar makhluk kecil, transparan, bentuknya kayak gabungan ikan dan manusia. Punya sirip kecil, tapi ada tangan mungil juga. Matanya gede banget, item semua. Dan dia berenang di dalam lendir, gerak pelan kayak cari arah. Gue langsung tutup toples itu rapat-rapat. Teman-teman gue juga ngeliat langsung. Pak Dirman sampai berdiri dan mundur ke dinding. Bagas matanya merah, Ujang langsung bilang, Ran, itu anaknya, dia yang di laut semalam. Aku gak bisa jawab, tapi entah kenapa kata-kata itu masuk akal. Sosok tanpa kepala yang kita temuin semalam, dia bukan sekadar mayat. Dia bawa sesuatu, mungkin semacam warisan. Atau lebih parah, dia bawa janin dari dunia mereka ke dunia kita. Dan sekarang, lewat tubuh istri kami, dia lahir. Gue udah gak tahu harus percaya sama apa. Semua kayak mimpi buruk yang terlalu nyata. Gue bahkan gak berani buka toples itu lagi. Aku simpen di lemari besi yang biasa buat naruh alat pancing. Aku kunci. Tapi sejak saat itu aku tahu, hidup kami gak akan pernah sama. Siangnya, kabar mulai nyebar. Desa kami emang kecil. Kabar lari lebih kencang dari suara radio. Warga mulai bisik-bisik. Beberapa ibu-ibu ngomongin istri gue di warung sayur. Ada yang bilang Mira kena santet. Ada juga yang bilang ini kutukan dari laut. Tapi semua sepakat satu hal. Ini bukan hal biasa. Dan malam harinya, satu persatu kejadian aneh mulai bermunculan. Istri Ujang, Lilis, mimpi dia berenang di laut hitam. Katanya dia ditemenin oleh banyak makhluk kecil yang bentuknya mirip bayi ikan. Mereka ngelilingin dia, sambil nyanyi lagu yang gak dimengerti. Pas dia bangun, bajunya basah dan tangannya bau amis. Yuni, istrinya Bagas, bangun jam 2 malam dan ngomong sendiri di depan cermin. Matanya kosong, dan katanya dia cuma bilang berulang kali, airnya udah keruh. Waktunya lahir lagi. Istri Pak Dirman yang paling parah, Bu Erni, udah gak mau keluar kamar. Katanya dia bisa dengar suara dari perutnya. Suara minta makan. Tapi bukan makanan manusia. Dia minta lendir dan garam laut. Waktu Pak Dirman cerita ini, tangannya gemetar. Ran, dia bukan istri gue lagi. Matanya udah bukan mata manusia. Dan waktu semua cerita itu dikumpulin, kami semua sadar, ini bukan mimpi, ini bukan kebetulan. Kita udah jadi bagian dari sesuatu yang gak kita ngerti. Dan itu semua berawal dari satu keputusan. Nekat narik jaring pas bulan. Suruh. Dan yang kami tarik bukan ikan, tapi kutukan. Sejak malam itu suasana di desa Tanjung Kendit berubah drastis. Jalanan sepi bahkan sebelum maghrib, anak-anak gak lagi main layangan atau kejar-kejaran di lapangan dekat pos ronda. Rumah-rumah mulai pasang dupa dan sesajen kecil di halaman. Angin laut yang biasanya terasa hangat, sekarang malah bawa hawa dingin dan suara-suara aneh yang gak bisa dijelasin dengan logika. Kadang kayak ada yang nyanyi lirih dari arah pantai. Kadang terdengar ketukan pelan di jendela-jendela rumah warga, padahal gak ada siapa-siapa di luar. Dan yang paling bikin kami semua makin takut, malam-malam sering kedengeran suara tawa anak kecil dari arah sumur tua di ujung gang, padahal gak ada satupun anak yang tinggal di sekitar situ. Aku gak bisa tidur. Setiap malam aku dan Mira tidur pisah. Bukan karena kami bertengkar, tapi karena Mira sekarang sering ngelakuin hal-hal aneh pas tidur. Kadang dia ngelindur pakai bahasa asing. Kadang duduk sendiri di kasur,
sambil nyanyi lagu yang nadanya naik turun tapi nggak pernah berakhir. Lagu itu bikin kepala sakit kalau didengar lama-lama, tapi dia terus nyanyiin itu seolah ada sesuatu di kepalanya, yang muter terus dan nggak bisa dia stop. Aku udah coba rekam pakai HP, tapi tiap kali direkam, suaranya hilang. Nggak ada yang terekam, filenya kosong. Cuma bunyi gemuruh kayak dari dasar laut. Pagi itu, rumahku kedatangan Pak Lurah. Beliau datang sendirian, tanpa diantar staf atau orang suruhan desa. Wajahnya tegang, baju koko putihnya kelihatan lusuh, dan kakinya penuh lumpur seperti baru dari kebun. Tapi aku tahu, dia bukan dari kebun. Dia habis dari arah pantai. Setelah aku suguhin air, beliau duduk dan langsung bicara tanpa basa-basi. "Kalian narik sesuatu yang gak boleh dibawa ke darat," katanya pelan. Aku dan Mira cuma bisa saling tatap. Aku duduk di seberangnya, dan suara Pak Lurah waktu itu masih kuingat jelas sampai sekarang. Dia mulai cerita sesuatu yang belum pernah aku dengar seumur hidupku. Katanya dulu sebelum desa kami berdiri, tanah Tanjung Kendit ini dikenal sebagai pemisah antara dunia, manusia dan laut bawah. Laut bawah yang dia maksud bukan sekadar lautan, tapi semacam dunia lain, tempat tinggal para makhluk tua, yang jauh lebih dulu hidup dibanding kita. Dulu ada semacam perjanjian tak tertulis. Perjanjian antara nenek moyang manusia dan makhluk laut. Isinya simpel. Manusia boleh ambil dari laut, tapi hanya secukupnya. Jangan serakah, jangan ambil yang bukan haknya, dan jangan pernah menyentuh wilayah yang dijaga. Kalau perjanjian itu dilanggar, laut akan kirim tanda. Tanda itu bukan gempa, bukan badai, tapi sesuatu yang menyerupai manusia. Sosok bersisik emas tanpa kepala. Dia bukan mayat biasa, tapi utusan. Penjaga batas yang menandai bahwa laut sudah marah. Dan dia nggak datang sendirian. Dia selalu datang bersama benih. Benih yang akan cari tubuh manusia buat berkembang. Benih yang nggak bisa dilihat, tapi akan memilih perempuan. Bukan secara sembarangan, tapi lewat jalur tertentu. Dan sekarang istri-istri kami sudah dipilih. Telur-telur itu bukan sekadar telur. Mereka adalah jalan masuk. Semacam pintu kecil buat sesuatu dari dasar laut untuk tumbuh, membentuk tubuh dan lahir di dunia kita. Kalau kalian biarkan, kata Pak Lurah, maka bukan cuma kalian yang bakal kehilangan. Seluruh desa ini bisa tenggelam. Sore harinya kami berkumpul di rumah Bagas. Lengkap, aku, Ujang, Pak Dirman, dan Bagas. 4 orang nelayan yang awalnya cuma pengen cari ikan buat makan anak istri, tapi sekarang malah jadi pembawa bencana. Kami duduk melingkar. Di tengah kami ada satu baskom besar yang ditutup kain putih. Di dalamnya ada 6 telur yang berhasil kami kumpulkan dari masing-masing rumah. Tapi ada satu hal yang bikin kami semua makin merinding. Telur-telur itu tumbuh. Iya, tumbuh. Bukan cuma nambah besar, tapi bentuk di dalamnya juga makin jelas. Ada tangan kecil, ada insang, bahkan ada ekor. Matanya masih hitam semua, tapi sekarang mulai bisa gerak. Mereka nempel di dinding dalam cangkangnya, seolah tahu ada yang ngeliatin mereka dari luar. Aku yang pertama buka suara. "Kita harus balikin mayat itu ke laut," kataku. "Sekarang." Yang lain diam. Tapi dalam diam itu aku tahu, semua setuju. Kami sepakat buat berangkat tengah malam. Waktu air pasang, waktu di mana laut lagi diam tapi dalam. Kami bawa kapal yang kemarin dipakai buat narik jaring. Aku bawa batu pemberat. Pak Dirman bawa jaring cadangan. Bagas dan Ujang bawa sesajen seadanya. Bunga 7 rupa, rokok kretek, dan potongan kain putih dari baju yang istri mereka pakai waktu pertama bertelur. Kami jalan tanpa suara. Gak ada yang mau ngobrol. Ombak malam itu halus, tapi langit mendung. Bulan ngumpet di balik awan. Dan waktu kami sampai di titik tempat kami narik jaring kemarin, air laut berubah. Warnanya jadi keruh, kayak kopi susu. Gak ada ikan di bawah perahu. Gak ada burung di langit, bahkan angin pun berhenti. Kami berdiri, buka jaring, siap-siap nurunin batu pemberat, niatnya buat tenggelamin kembali benda yang kita temuin kemarin. Tapi sebelum kami sempat ngeluarin satu benda pun, dari bawah perahu terdengar suara. Suara yang gak keluar dari mulut siapa-siapa, tapi masuk langsung ke kepala kami. "Satu dari kalian harus tinggal." Gue langsung megang kepala. Rasanya kayak ada tekanan di dalam tengkorak. Ujang jatuh terduduk, mukanya pucat. Bagas melotot, matanya merah. Dan Pak Dirman cuma berdiri kaku, seperti kerasukan. Suara itu gak keras, tapi nyakitin. Kayak suara anak kecil yang ngomong sambil bisik-bisik di kuping, tapi nadanya menusuk. Dinginnya sampai ke tulang. Kami panik, tapi kami gak bisa gerak. Perahu kami gak bisa mundur. Mesin tiba-tiba mati sendiri. Langit mendadak gelap, dan dari arah bawah kapal muncul buih. Banyak banget. Seolah ada sesuatu yang naik dari dasar laut. Dan saat kami lihat ke air, kami tahu. Sesuatu sedang mengintai dari bawah. Bentuknya nggak jelas, tapi besar. Bayangannya nutup separuh cahaya dari lampu kapal. Dan dia nggak bergerak, cuma diam.
tapi menatap. Kami tahu dia menatap, karena kami semua ngerasa ditatap. Dan suara di kepala kami muncul lagi. Satu dari kalian harus tinggal, pilih, atau semua akan dibawa. Kami saling tatap. Jantungku kayak mau copot. Keringat dingin ngalir di punggung. Gak ada yang ngomong, tapi aku tahu kami semua kepikiran hal yang sama. Siapa yang bakal tinggal? Bagas yang pertama buka mulut. Gue yang tinggal, katanya pelan. Kami langsung nolak, tapi dia maksa. Katanya dia udah sakit sejak lama, dan dia gak pengen anaknya yang masih kecil kehilangan ibunya juga. Dia gak mau anaknya hidup tanpa orang tua. Tapi sebelum kami sempat setuju atau nolak, air di bawah kami mulai berputar. Arus naik ke permukaan. Ya, dan dari tengah pusaran air muncul tangan. Tangan bersisik emas, gede, panjang. Dan dari dalam pusaran itu, satu kepala muncul, bukan kepala manusia, tapi sesuatu yang bentuknya mirip kerang laut. Tapi di dalamnya ada mata, mata merah. Satu aja, besar, dan dia tertawa. Tawa itu bukan dari mulut, tapi dari air, dari angin, dari seluruh sekitar kami. Bagas berdiri, buka bajunya, lalu dia loncat. Air langsung tenang. Gak ada pusaran, gak ada suara, gak ada bayangan besar lagi di bawah kapal. Perahu kami bisa gerak lagi. Mesin hidup sendiri. Angin bertiup pelan. Kami diam sepanjang jalan pulang. Gak ada yang ngomong. Di tangan aku masih ada batu pemberat dan sesajen yang gak sempat kami buang. Tapi entah kenapa rasanya semua udah cukup. Tapi ternyata, belum. Waktu kami sampai di dermaga, kami lihat warga udah kumpul. Dan di antara mereka, ada Mira. Dia lari ke arahku, peluk aku erat. Tangannya dingin, matanya sembab. Dan dia bisik satu kalimat, ada satu telur lagi Ran. Dia lahir barusan. Kami terdiam lama setelah dengar bisikan itu. Suaranya bukan seperti orang marah atau galak, tapi justru pelan, lembut. Dan itu yang bikin ngeri. Kayak suara seseorang yang lagi ngajak lo ngobrol di telinga pas lo tidur. Padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Satu dari kalian harus tinggal. Yuk satu, katanya. Ulang-ulang. Dan gak ada satupun dari kami yang berani jawab. Bagas pegang lambung perahu, tangannya gemetar. Pak Dirman matanya terpejam rapat, mulutnya komat kamit. Ujang yang paling muda, duduk di ujung perahu, mukanya udah putih kayak kapur. Air laut di bawah kami makin lama makin keruh. Warna birunya berubah jadi kayak air comberan, coklat kehijauan. Kadang ada buih-buih aneh yang keluar dari sela-sela ombak. Gue lihat ada sesuatu yang ngambang dari bawah. Kayak rambut, banyak banget. Rambut panjang hitam keluar dari dalam laut dan ikut arus. Lalu muncul tangan, sekilas. Satu tangan putih yang kecil, kayak tangan anak kecil. Terus hilang lagi di telan gelombang. Hati gue langsung turun ke perut. Perasaan gue bilang, kita gak boleh lama-lama di sini. Ayo balik, kata gue. Suara gue parau, tapi gak ada yang gerak. Ujang cuma geleng. Kalau kita balik sekarang, kita bakal bawa sesuatu lagi. Gue takut, Ran. Pak Dirman buka matanya pelan. Tadi suara itu bilang, satu dari kita harus tinggal. Dia lihat satu-satu muka kami. Siapa yang mau? Gue langsung berdiri. Gak ada yang ditinggal. Kita pulang bareng-bareng. Kita cari cara lain. Tapi saat gue ngomong gitu, tiba-tiba dari bawah perahu ada suara benturan. Dug. Kayak ada yang nabrak lambung dari bawah. Satu kali, terus 2 kali. 3 kali, lalu berhenti. Kami semua langsung berdiri. Napas tertahan. Gue yang ngintip ke laut tapi gak kelihatan apa-apa. Tiba-tiba Bagas pegang kepala. Dia jatuh duduk. Tangannya neken pelipis. Suara itu masuk lagi ke kepala gue. Apa katanya? Gue panik. Bagas gemetar. Lalu matanya lihat ke arah gue. Kalau nggak ada yang tinggal, istri kita yang bakal diambil. Detik itu juga, semuanya kacau. Ujang langsung buka mesin kapal, Pak Dirman dorong layar. Kami berusaha kabur secepat mungkin. Tapi angin berbalik. Arah angin yang tadinya ke darat, sekarang jadi dorong balik ke tengah laut. Ombak mendadak tinggi. Padahal ini bukan musim badai. Air jadi gelap, dan di ujung cakrawala ada cahaya aneh. Bukan petir, bukan bulan. Warnanya ungu keemasan. Berpendar kayak aurora, tapi nggak ada suara. Kami berhasil nyalain mesin, tapi nggak maksimal. Perahu goyang keras ke kiri dan kanan. Gue pegang kemudi sambil teriak-teriak. Pegangan yang kuat! Tapi lalu air dari bawah perahu mulai masuk. Bukan lewat sela kayu, tapi dari lubang kecil seolah perahu kami dilubangi dari bawah. Kami panik. Sekantong garam dilempar ke laut. Ujang buka botol minyak kelapa yang biasa dibawa buat jaga-jaga. Dia tuang sambil komat kamit. Tapi nggak ada yang berubah. Gelombang makin tinggi. Di tengah semua itu, Bagas berdiri mukanya datar. Gue aja yang tinggal. Gue rasa gue udah sering bikin dosa. Istri gue juga belum hamil. Mungkin ini yang harus gue bayar. Jangan gila! Gue tahan dia.
Tapi dia senyum. Kita nggak bisa semua selamat, Ran. Kalau ini bisa nyelamatin yang lain, gue ikhlas. Dia peluk kami satu-satu. Gak lama kemudian, dia loncat ke laut, tanpa suara, tanpa teriak. Cuma plung kecil lalu hilang. Dan detik itu juga, laut langsung tenang. Angin berhenti. Ombak surut, langit terang lagi. Kami cuma bisa duduk diam. Terdiam. 3 orang, kehilangan 1 sahabat. Tapi hati kecil gue bilang, ini belum selesai. Ini baru dibuka. Kami sampai di darat waktu fajar. Warga udah ngumpul di bibir pantai. Begitu lihat kami cuma bertiga, semua langsung panik. Istri Bagas pingsan. Ibu-ibu nangis. Pak Lurah datang, langsung bawa kami ke balai desa. Di sana kami cerita semuanya, dari awal sampai akhir. Tentang suara itu, tensi perdanyian laut, dan tentang pengorbanan Bagas. Pak Lurah cuma bisa geleng kepala. Kutukan ini udah lebih tua dari nenek moyang kita. Ini bukan soal kalian lagi. Ini soal darah-darah lama yang dulu pernah melanggar batas. Dan sekarang, laut cuma minta haknya. Sejak malam itu, suasana kampung berubah total. Laut tenang tapi warga jadi gelisah. Banyak yang mulai ngalamin hal-hal aneh. Anak-anak kecil sering mimpi buruk. Mereka bilang lihat ikan besar jalan di belakang rumah. Ada juga yang bilang ada tangan keluar dari kolam ikan. Dan yang paling bikin kami makin ketakutan, telur-telur itu mulai pecah. Iya, telur-telur aneh yang kami temuin di rumah masing-masing. Telur yang istri-istri kami keluarkan waktu malam pertama kejadian. Awalnya kami simpan di toples kaca buat dibawa ke dokter hewan. Tapi sekarang, telur itu pecah sendiri. Dari dalamnya, bukan lendir atau cairan, tapi sesuatu yang padat. Kayak daging tapi basah dan berlendir. Dan bergerak. Gue coba bakar satu, tapi dia nggak terbakar. Cuma meleleh lalu menyerap ke tanah. Dan malamnya, istri gue demam tinggi. Ngigau, ngomong sendiri dalam bahasa yang nggak gue ngerti. Matanya merah. Mulutnya bergetar, terus dia bilang, sudah dekat. Laut akan naik. Gue takut banget. Gue panggil Pak Lurah. Dia datang bawa 2 orang tua dari desa tetangga yang dikenal sebagai penjaga garis pantai. Mereka bilang, kalau telur-telur itu menetas, maka pintu akan terbuka sepenuhnya. Dan dunia bawah laut akan bersatu dengan dunia atas. Kami tanya, apa maksudnya? Mereka jawab, akan lahir satu makhluk. Bukan manusia, bukan juga hewan, tapi bentuk baru. Hibrida dari kutukan dan rahim manusia. Dia akan jadi raja baru. Dan yang pertama keluar dari laut, bukan ombak tapi kaki. Waktu dengar itu, bulu kuduk gua meremang. Hening. Nggak ada yang bisa ngomong. Kami disuruh jaga rumah. Disuruh bakar dupa laut setiap malam. Garam harus ditabur di semua pintu. Air kelapa tua dicampur dengan kembang sepatu. Ditaruh di kamar istri masing-masing. Gue nurut. Tapi malamnya, waktu gue tidur gue mimpi. Mimpi itu jelas banget. Gue jalan di dasar laut, nggak pakai alat selam, tapi bisa napas. Di sekitar gue, banyak bangkai kapal. Ada kerangka, ada jaring, dan ada Bagas. Dia duduk di batu, matanya terbuka, mulutnya ngomong. Laut belum puas, Ran. Mereka akan ambil semua. Gue kebangun dengan badan banjir keringat. Tapi yang bikin gue panik, kaki gue basah. Ada air asin di lantai kamar. Dan waktu gue buka jendela di luar rumah, ada jejak kaki berlendir menuju ke pintu. Gue makin yakin, ini belum selesai. Paginya kami kumpul lagi di balai desa. Pak Dirman udah tua, tapi sekarang dia tampak lebih kurus, matanya dalam. Ujang kelihatan depresi, duduk sambil gemetaran. Gue tunjukin bekas kaki itu ke mereka. Dan Pak Lurah bilang, kalau tanda itu udah muncul, artinya kita nggak bisa lagi lawan mereka dari darat. Kita harus ke titik awal. Ke tempat kalian nemuin mayat itu pertama kali. Kami bertiga saling tatap. Masih trauma, tapi kami tahu, nggak ada pilihan. Ritual pembersihan dimulai malam itu. Warga nyiapin sesajen, garam, telur ayam kampung, dan dupa laut. Kami dibekali jimat, dikasih doa-doa, dan 1 botol kecil berisi darah ayam hitam. Katanya kalau sesuatu muncul, darah itu harus dilempar ke arah laut sambil sebut nama Bagas. Gue nanya, kenapa Bagas? Pak Lurah jawab, dia udah jadi penghubung. Dia yang paling dekat sekarang. Kami berangkat sebelum subuh. Angin aneh nyambut kami. Bukan dingin, tapi basah dan berat. Di langit, bulan penuh berwarna kemerahan, kayak mata yang ngintip dari balik awan. Laut masih diam, tapi kami tahu, di bawah sana sesuatu nunggu. Kami siap, tapi nggak pernah bisa benar-benar siap. Dan begitu perahu mulai melaju, kami tahu kali ini nggak semua bisa pulang.